Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bahwasanya di hari ini menyongsong peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Kita bisa bertemu, berbincang dalam rangka nantinya kita mensuri tauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam acara yang mulia ini, tausiah singkat, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada segenap keluarga besar SD Muhammadiyah 14 Banjarnegara, guru, pegawai, semua siswa, komite, orang tua siswa, dan bahkan seluruh masyarakat yang berkaitan, yang berhubungan dengan SD Muhammadiyah 14 Banjarnegara yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyongsong peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama mencermati apa yang mestinya bisa kita lakukan. Kadang-kadang menjadi suatu ironis setiap saat kita berbicara, berpidato, menyatakan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah dan akan mendapatkan syafaatnya. Janganlah itu menjadi harapan yang kosong, karena kita bisa saja mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi mengakukah Rasulullah kepada kita sebagai umat beliau? Maka tentu ada syarat-syarat yang harus dijalankan oleh kita yang mengaku umat Islam. Ada sedikitnya yang kita pelajari nanti 5 syarat agar kita diaku oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai umatnya dan kemudian nanti mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan semua pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Syarat yang pertama adalah mengenali dan menjunjung tinggi sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau siswa kelas 1 saja hafal sifat-sifat Nabi, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau hanya sekedar di mulut, ya, semua, jangankan anak sekolah, guru sekolah, orang yang tidak sekolah pun mungkin hafal. Tapi sudahkah kita mensuri toladani itu sebagai pribadi-pribadi yang sidik, pribadi yang selalu berkata benar, selalu berbuat yang benar, jujur. Kalau sudah demikian, maka kita berharap bahwa kita sudah menjunjung tinggi, mentoladani sifat-sifat beliau. Itu dari 1 saja baru sidik. Diucapkan mudah, tetapi dilaksanakan kata orang itu sulit. Tetapi sulit bukan berarti tidak bisa. Mari terus sebagai umat Rasulullah kita upayakan terus, apalagi menyongsong
Ya, peringatan Maulid Nabi. Kemudian yang kedua, amanah. Kita diserai amanah oleh Allah menjadi apapun. Teman-teman yang di SD Muhammadiyah 14 menjadi guru, menjadi pegawai, kita yang orang tua mungkin menyekolahkan anaknya, itu adalah amanah dari Allah. Dan kata Allah di dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Makna di sini bahwa kalau dibiarkan saja, maka generasi muda, anak-anak muda kita seusia SD, MI, seusia SMP, MTS, itu tidak akan ada perubahan apapun. Ya. Nah, maka butuh fasilitator. Guru berarti sebagai fasilitator yang merubah anak-anak dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tidak bisa berhitung menjadi bisa berhitung. Tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Ini. Berbahagialah kita Bapak Ibu guru di SD Muhammadiyah 14 dan juga orang tuanya yang sudah membiayai dan kemudian diilhami oleh Allah untuk menyekolahkan anaknya, terutama di SD Muhammadiyah 14 Banjarnegara. Berarti menjadi fasilitator yang merubah suatu kaum sehingga Allah ya kemudian berkehendak untuk merubahnya. Ini itu tidak main-main, bukan main-main itu. Merubah suatu menjadi. Dulu tidak bisa, sekarang bisa. Dalam lagunya yang terkenal, aku jadi pintar dibimbing Pak Guru, aku jadi pandai dibimbing Bu Guru. Dalam kalimat itu berarti guru sebagai fasilitator yang merubah keadaan suatu kaum dari tidak bisa, tidak berubah menjadi berubah. Ini amanah pada kita, sitik amanah. Ya. Tabligh menyampaikan yang baik-baik, menyampaikan yang benar, walaupun tidak semua yang baik dan benar harus disampaikan, tentu selektif. Tapi ketika harus bicara, maka bicara yang benar. Diam adalah emas, tetapi berbicara adalah permata. Artinya berbicara ketika pada saatnya harus berbicara, itu lebih bernilai tinggi daripada diam itu. Kemudian fatona, cerdas berinovasi ya. Dalam situasi pandemik sekarang ini jangan sampai terpuruk. Pandemik menyebabkan terpuruk, maka ketika generasi kemudian jadi terpuruk, maka terpuruk yang bertumpuk-tumpuk ya, akan menyebabkan bodoh yang bertumpuk-tumpuk, jahilun murokabun. Jangan sampai, naudzubillah. Maka mari kita tetap berjuang keras dalam situasi yang seperti ini agar kita mensyuri tauladani ya, kemudian mengenali menjunjung tinggi sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan satu-satunya cara ya, untuk melaksanakan perintah Allah adalah dengan mengikuti perintah-perintah Nabi. Sebagaimana Allah berfirman, fa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi apabila kita semua akan mengikuti perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah, maka dengan cara mengikuti, mencuri taladani Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama, para pendengar sekalian. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban. Pada zaman para sahabat dulu sudah ditunjukkan para sahabat rela berkorban apa saja demi Rasulullah. Mereka lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai bapak-bapak mereka, keluarga-keluarga mereka, harta-harta mereka. Ya. Dicontohkan dalam mereka berhijrah pun demikian. Mereka tinggalkan seluruh apa yang dia miliki untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, untuk mengikuti dan kemudian bersama Rasulullah hijrah. Itu tanda bahwa ya, kita berkorban. Sudahkah kita berkorban untuk agama ini? Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Intan surullah yansurkum. Ketika kita menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. Allah kuat
Ya qawiyyu ya matin, Allah itu kuat dan maha sempurna. Allah tidak butuh bantuan kita, Allah tidak membutuhkan pertolongan kita, tapi kita harus menolong agama Allah agar tetap eksis, kemudian tetap syiarnya kuat, dilaksanakan dengan penuh lillahi kalimatillah. Agama Allah akan sampai di akhir zaman akan tegak, dan kemudian kaum muslimin dan muslimat tetap mensuri toladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi pandemik ini kita dicoba oleh Allah. Maukah kita berkorban untuk agama ini, untuk Rasulullah? Di dalam berkorban itu, pendengar sekalian, ada 3 hal, 3 tingkatan. Dalam hidup ini ada cobaan, ada ujian, ada azab. Contoh misalnya, pandemik COVID-19. Kalau kita ditanya, apakah itu cobaan? Apakah itu ujian? Apakah itu azab? Jawaban setiap kita pasti berbeda-beda. Tergantung kita di dalam mensikapinya. Ya. Ketika kita mensikapinya dengan tetap istiqomah, menjalankan perintah Allah lewat Rasulnya, istiqomah dalam amaliyah, maka berarti pandemik COVID-19 akan menyebabkan ini menjadi ujian yang kita akan naik derajat, ya, menjadi mutakin. Tetapi ketika pandemi COVID ini dijadikan sebagai ajang untuk hanya bermurung, hanya tiduran, bermalas-malasan, termasuk siswa-siswa kita, andai kata mereka kemudian bermalas-malasan, sampaikan pada mereka bahwa sejak awal sudah ada pernyataan dari ulama besar kita, Imam Syafi'i, la yustata'ul ilmi birohatil jismi. Jadi tidak akan didapat ilmu hanya dengan rebahan, dengan tiduran. Maka tetap semangat dalam situasi seperti ini. Maka insya Allah mereka akan naik kelas. Sebagaimana ujian di sekolah pun demikian. Ketika disikapi dengan rasa malas, jengkel, ya beban, maka mereka mendapatkan nilai yang jelek sehingga tidak naik kelas. Tapi ketika mereka senang, mempersiapkan diri dan lain-lain, maka akan naik kelas. Ujian adalah dalam rangka naik kelas. Seperti juga pandemi COVID ini akan menyebabkan kita menjadi naik kelas sebagai mukmin muslim yang sejati. Kemudian ada juga cobaan. Kalau cobaan ini beda dengan ujian, para pendengar sekalian. Yang dimaksud cobaan itu pasti yang membahagiakan. Contoh begini, SD Muhammadiyah 14 Banjarnegara dicoba oleh Allah dengan mudah sekali mendapatkan siswa, di mana sekolah lain mendapatkan siswa susah. Tapi SD Muhammadiyah 14 Banjarnegara bisa memilih. Bahkan ketika sekolahan lain belum buka, maka SD Muhammadiyah 14 itu sudah tutup, sudah terpenuhi siswanya. Ini namanya cobaan. Dicoba oleh Allah dengan suatu nikmat yang luar biasa. Ya. Maka bisa bersyukur enggak? Bisa amanah apa tidak? Sebab kalau tidak bisa bersyukur, maka ada firman Allah yang lain yang menjadi ketentuan. La in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, maka disyukuri anak-anak yang dititipkan di SD Muhammadiyah 14 Banjarnegara, insya Allah, karena saya punya pengalaman. 3 anak saya adalah alumni SD Muhammadiyah 14 Banjarnegara, dan ketiga-tiganya sudah lulus, melanjutkan jenjang ke pendidikan yang lebih lanjut. 1 sudah lulus sarjana, yang 1 lagi ini nanti sedang menunggu wisuda, dan yang bontot juga alumni SD Muhammadiyah juga, ini sekarang sedang kelas 3 di MTS Mungalimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ini jadi yang kedua adalah rela berkorban untuk agama Allah dan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar semuanya, para pemirsa, adalah menjaga warisan dan pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak meninggalkan
harta benda. Kita tidak melihat ada tinggalan harta benda, rumah Rasulullah yang megah, tidak ada. Ya, dipan Rasulullah yang megah, tidak ada. Atau apapun milik Rasulullah yang ditinggalkan, yang megah-megah, yang mahal-mahal, tidak ada. Yang diriwayatkan semua adalah kesederhanaan. Suri toladan yang luar biasa di masa pandemi ini. Nah, apa pusaka, kemudian warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah tindak tanduknya. Ya, kemudian apa yang disampaikan lewat hadisnya, itu yang harus kita laksanakan, kita tiru. Oleh karena itu, maka kita sebagai generasi yang lebih tua, pada Bapak Ibu guru, kemudian wali, siswa, komite, ya, dikdasmen atau semuanya yang mendengar tausiah ini, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita sirah nabawiyah, ya, sejarah kehidupan Nabi, yang tentu siapapun ketika mendengarnya pasti tersentuh hatinya, ingin meniru Rasulullah, orang yang demikian sederhana seadanya tetapi bisa memimpin, ya, umat yang sampai akhir zaman yang jumlahnya tidak terhitung. Maka sirah nabawiyah bukan hanya diajarkan di sekolah, tapi di rumah oleh kita dikuatkan, sehingga generasi muda kita kelak akan mensuri toladani Rasulullah. Kemudian yang keempat, agar kita diakui menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW dan akan mendapatkan syafaatnya. Ketika disebut namanya, maka kita bergetar hatinya dan kemudian mengucapkan sholawat, mengucapkan wasilah, sholawat, doa kepada Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nama beliau disebut, kita ucapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang rugi adalah orang yang pelit, orang yang rugi adalah orang yang ketika nama Nabi disebut, dia diam saja. Padahal sudah tahu bahwa disunahkan yang sangat penting bagi kita. Pahalanya dengan kita membaca sholawat sekali, maka Allah memberikan 10 sholawat. Hadis yang sahih. Tapi kadang-kadang lalai, tergoda setan. Ketika nama Nabi disebutkan, kita diam saja. Sering terjadi pada umat Islam saat ini, apalagi remaja-remaja itu. Maka anak-anak kita sejak dari dini di SD Muhammadiyah 14, insya Allah sudah terbiasa, terlatih, ya, untuk selalu istiqomah seperti itu. Ketika nama Nabi disebut, selalu bersolawat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, agar kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW adalah ikut merasakan penderitaan orang lain. Karena hal ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu berat rasanya ketika ada penderitaan para sahabat dan pada umatnya. Ingin rasanya semua sahabat dan umatnya, semua manusia mendapatkan petunjuk. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Rasulullah begitu ingin, begitu loba semua orang mendapatkan petunjuk, semua orang mendapatkan keselamatan. Mari kita jadikan suri toladan dalam suasana sekarang ini, di mana mungkin banyak orang yang lebih susah dari kita akibat pandemi COVID.
kita mengulurkan tangan berupa bantuan apapun, dalam bentuk apapun, ya, agar jangan sampai mereka menderita. Sementara tidak beriman seseorang ketika tidur nyenyak, tetapi tetangganya ada yang kelaparan. Tidak beriman seseorang ketika sudah bisa makan yang kenyang, sementara tetangganya masih tidak bisa makan. Rasulullah sudah memberikan contoh sedemikian rupa, ya, dan itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita melalui, ya, momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita suri tauladani beliau, dan kita bukan hanya mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi kita akan memang diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi saya pribadi dan secara umum kepada para pemirsa semuanya, ya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita berdoa dalam masa pandemi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dfa'ana al-bala wal ghala'a wal waba'a wal fakhsha wal munkar wal baghiya wasufal mukhtalifata wasadaida wal mihan wa dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya diri Nasrul minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sayoga, Ketua Komite SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara. SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara merupakan sekolah dasar unggulan yang berlokasi di pusat kota Banjarnegara. Telah banyak meluluskan siswa-siswinya yang berprestasi di pendidikan yang lebih lanjut. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Komite mengajak warga masyarakat Banjarnegara untuk bisa mempercayakan pendidikannya di SD Muhammadiyah 1 dan 4. Kuota untuk tahun pelajaran 2022-2023 adalah 4 rombel kali 28. Pendaftaran sudah bisa dimulai hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021. Semoga dengan mempercayakan pendidikannya di SD Muhammadiyah 1 dan 4, putra putri ibu bapak akan menjadi generasi yang soleh dan solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.